Beautiful, beautiful Zion, we're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Manis puja, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, sukacita dalam kemuliaan, tebus, ku ditebus, dalam kasih-Nya, glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Sukacita, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, berjalan pulang dalam kemuliaan, tebus, ku ditebus, dalam kasih-Nya, glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Kristus hidupku, penebusku, ditebus, ku ditebus, sukacita melimpah syukur, tebus, ku ditebus, dengan kasih-Nya, glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebus, ku ditebus, dengan kasih-Nya, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, ku ditebus, tebus, ku ditebus, tebus, ku ditebus. Dulu pas SMA, pengen banget ya cepet-cepet kuliah. Bisa bebas, bisa atur diri sendiri. Sekarang pas kuliah, kok masalah jadi ada aja ya. Gue gak tahu ini apa sebenarnya cuma di gue doang, apa orang lain juga ngerasa gini sih. Jujur gue clueless dan gak yakin kalau gue bisa lepas dari masalah-masalah ini semua. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Kamu tahu gak sih, kalau sebenarnya masalah-masalah yang kamu hadapi itu tergantung dari cara kamu melihat masalah itu. Jadi harusnya gimana? Nih, gue kasih tahu ya.
Nama saya Lia, saya seorang janda, punya anak 3. 5 tahun yang lalu saya kena kusta, jadi saya tidak bisa bekerja. Kami berempat tinggal di Dusun Albo, Cakung Barat. Dulunya saya gratis, sekarang suruh bayar. Anak saya yang ketiga namanya Graneta. Sejak lahir punya infeksi paru-paru sehingga pertumbuhannya kurang. Saat ini udah 6 tahun, masih sulit bicara. Anak saya yang lain, Firda dan Johan, mereka masih SD. Yang virus corona, sekolah dari rumah. Anak saya kesulit belajar di rumah karena internet mahal. Untuk kebutuhan sehari-hari, kami dapat bantuan orang-orang. Kami Yayasan Hope Indonesia bekerja sama dengan akuberbagi.com untuk berbagi harapan kepada sesama. Akuberbagi.com adalah platform berbagi kebaikan dalam bentuk donasi dengan manfaat lebih. Hanya dengan berkontribusi mulai dari Rp20.000, kita sudah berbagi kebaikan kepada sesama. Berikut adalah cara berdonasi kepada Yayasan Hope melalui akuberbagi.com. Kita bisa buka akuberbagi.com di browser kita. Setelah itu cari Yayasan Hope, kita bisa donasi sekarang, dan ada beberapa form yang harus kita isi. Nama lengkap, nomor KTP, donasi 70%, dan juga manfaat diberikan kepada siapa orang yang kita cintai. Terakhir, masukkan email dan nomor telepon Anda, lalu lanjut ke proses pembayaran. Lalu lanjut ke proses pembayaran. Ada beberapa opsi pembayaran, pilih salah satu. Dengan begitu, Anda sudah menjadi bagian orang yang membantu kehidupan orang lain. Mari kita menjadi harapan bagi orang lain dengan berbagi harapan. Shalom, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada saudara dan saudari yang baru pertama kali hadir ibadah dalam channel YouTube GKDI Tangerang. Dalam bulan Agustus ini, kita masih akan membahas tema Set an Example. Namun sebelum memulai ibadah, ada beberapa hal yang mau kami sampaikan. Yang pertama, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Yang kedua, kita akan memberikan persembahan kasih. Persembahan dapat langsung ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Mari kita ikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan hati yang benar, dengan hati yang berfokus hanya kepada Tuhan. Akhir kata kami mengucapkan, selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati.
Kami mau bersyukur untuk semua kebaikan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang cukup bagi kami, Bapa. And Christ is enough for all of us. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my only Lord, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our hope. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. For you are enough for me. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back.
Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita berjumpa lagi untuk ibadah di pagi hari ini dengan tema yang sama. Tema kita di bulan Agustus, Set an Example, yang mana kita akan banyak belajar dari buku 1 Timotius, dari surat Paulus kepada Timotius. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan di pagi hari ini Tuhan yang Engkau berikan, yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Kami juga memuji Engkau kalau Engkau masih berikan kami kesempatan juga untuk sama-sama beribadah Tuhan melalui YouTube Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini kami masih terus diberikan kesehatan Tuhan. Kami masih terus Engkau jaga Tuhan. Dan terus Engkau berikan kesempatan untuk hidup di dalam pertobatan kami Tuhan. Kami pun juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di luar sana Tuhan yang mungkin sedang kurang fit Tuhan, yang sedang dalam kondisi sakit penyakit Tuhan. Kiranya Engkau yang bekerja, Engkau yang angkat penyakit yang ada dalam tubuh mereka Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan sama-sama belajar lagi dari firman-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang bantu Tuhan untuk lembutkan hati kami Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar Tuhan bisa menambah iman kami Tuhan, dan bisa tertanam dengan subur di dalam hati kami. Kiranya Engkau urapi juga hamba-Mu ini yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang saya katakan Tuhan bisa sesuai dengan apa yang ingin Kau katakan kepada jemaat. Hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih dengan tema yang sama, Set an Example, di bulan Agustus ini, kita akan gali lagi buku Timotius. Setelah di minggu kemarin kita belajar dari Bapak Pendeta Sahat tentang bagaimana anak-anak muda di gereja saat ini, di era COVID ini terutama, itu begitu banyak ambil bagian dalam pelayanan. Dan bisa dibilang punya bagian yang cukup besar, sehingga kita bisa sama-sama beribadah setiap hari Minggu. Nah, tapi jadi ada satu pertanyaan. Apakah artinya hanya anak-anak muda aja nih yang harus set an example? Bagaimana dengan kita-kita yang sudah lebih senior? Apakah hanya untuk teens aja? Hanya untuk remaja aja? Atau hanya untuk kampus aja yang harus menjaga hidup murid mereka sehingga sesuai dengan firman Tuhan? Sementara yang lainnya bisa santai, bisa ongkang-ongkang kaki, nggak perlu lagi saat teduh, bahkan mulai udah berdoa, mulai udah jadi rutinitas biasa-biasa aja. Tentunya enggak. Kita percaya bahwa kepemimpinan di dalam gereja itu bukan seperti tongkat estafet yang dioper dari satu orang ke orang yang lain. Tapi lebih mirip seperti obor, di mana yang dioper bukan tongkat obornya, tapi apinya. Sehingga api yang kita miliki, kita bisa impact, kita berikan kepada orang lain. Sehingga orang lain obornya pun bisa menyala. Tapi obor kita nggak mati. Obor kita tetap ada. Semangat kita untuk Tuhan tetap ada. Dan hari ini mari kita sama-sama gali lagi nih dari buku Timotius. Kalau dalam konteksnya, memang Timotius ini, surat ini ditujukan khusus untuk Timotius, untuk seorang pelayan muda. Tapi kalau dalam kekristenan pada umumnya, tentunya kita setuju bahwa bukan hanya yang muda yang harus semangat, tapi kita semua yang di dalam Kristus, yang mau jadi murid Yesus, yang hidup sebagai muridnya, harus terus semangat. Kalau kita baca di Alkitab, bahkan sebetulnya kita balik lagi ke perjanjian lama di awal. Bangsa Israel itu sebetulnya juga adalah proyek pertama yang dijadikan Tuhan untuk sebagai bangsa contohan. Tuhan katakan kepada Abraham bahwa nanti melalui keturunannya, melalui bangsa Israel ini, akan memberikan berkat untuk seluruh dunia. Jadi bangsa Israel ini akan dijadikan contohan. Jadi tentunya, kalau dengan konteks yang sekarang, kita sebagai orang-orang Kristen, kita diharapkan untuk kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Kita diharapkan untuk kita bisa menjadi contohan bagi orang-orang di luar. Mari sama-sama kita belajar lagi dari buku Timotius. Kita buka di 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini.
Kalau kita lihat di versi NIV-nya, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat itu truth of the faith and of the good teaching. Jadi dikatakan bahwa penting untuk kita ini bisa terdidik atau kita bisa memiliki iman yang benar dan memiliki ajaran juga yang benar. Seperti yang dikatakan di buku Hosea 4 ayat ke-6, bahwa umat Tuhan itu binasa karena mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat utama di dalam kekristenan. Jadi kalau kita ingin menjadi contohan, kita ingin bisa set example untuk orang lain, set example as a Christian, sebagai seorang Kristen, yang pertama-tama kita harus tahu dulu siapa Tuhan kita. Kita harus kenal dulu apa rencana Tuhan kita, apa yang Tuhan kita inginkan. Kita bisa lihat di Matius 7. Kita sering bahas tentang hal ini, bahwa ada begitu banyak orang-orang Kristen yang melakukan hal-hal yang luar biasa. Mereka melakukan mujizat, mereka mengusir iblis, mereka bernubuat. Tapi apa Tuhan bilang? Aku tidak kenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Pergilah. Diusir. Tuhan tidak berkenan. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Mari kita belajar juga dari Hakim Israel, dari buku Hakim-Hakim, dari Yefta. Kita buka Alkitab kita di Hakim-Hakim 11. Saya akan bacakan untuk kita. Hakim-Hakim 11 ayat 30. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ayat 32. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya. Sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Kita belajar dari Yefta. Yefta bernazar bahwa dia demi mendapatkan kemenangan. Kalau Tuhan berikan dia kemenangan dalam peperangan, dia akan berikan anaknya untuk dijadikan korban bakaran. Yefta mengorbankan anaknya satu-satunya, putri tunggalnya, dijadikan korban bakaran untuk Tuhan. Kalau kita cerna baik-baik, kira-kira menurut kita, dari Tuhan yang kita kenal, kira-kira apakah tindakan Yefta ini sesuai dengan keinginan hati Tuhan? Yang perlu dipertimbangkan, di zaman itu, Yefta adalah pemimpin bangsa Israel. Dia adalah seorang hakim. Seperti kepala suku. Dan pemimpin ini mengatakan bahwa dia harus mengorbankan putrinya karena sudah bernazar kepada Tuhan. Tapi kalau kita lihat lagi ke Alkitab, kita lihat sejarahnya Abraham. Tentu kalau kita bilang tentang pengorbanan anak, kita langsung ingat pertama kali adalah mungkin Abraham dan Ishak. Tuhan justru mencegah Abraham mengorbankan Ishak. Tuhan tidak ingin Ishak dikorbankan.
Bahkan kalau kita gali lebih dalam lagi ke dalam Alkitab, kita bisa lihat lagi di buku yang lain. Mari sama-sama kita belajar dari buku Yeremia. Kita buka buku Yeremia ke-7. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan berfirman. Mari kita buka Yeremia 7 ayat 30-31. Sungguh, orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan. Telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya namaku diserukan ini untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Amin. Kalau kita baca dari buku Yeremia ini, Tuhan di sini menjawab sebetulnya bahwa dia bilang, aku nggak pernah minta untuk bangsa Israel mengorbankan korban bakaran, itu adalah manusia. Apalagi anak-anak mereka. Tuhan nggak pernah minta itu. Justru ritual mengorbankan anak sebagai korban bakaran itu adalah ritual bangsa Kanaan. Bangsa yang sebetulnya Tuhan benci. Dan justru Israel, Tuhan bawa untuk bisa menaklukkan bangsa Kanaan. Dan Tuhan sangat menjaga orang Israel supaya jangan sampai mereka ini terpengaruh dengan kepercayaan orang Kanaan. Namun lihat apa yang Yefta lakukan. Karena bangsa Israel kompromi, mereka tidak segera menyelesaikan peperangan mereka untuk menaklukkan orang Kanaan, tidak segera mengusir semua orang Kanaan dari tanah perjanjian. Yefta terpengaruh. Dia mulai berpikir bahwa korban bakaran adalah hal yang bagus, wajib, meskipun itu adalah manusia. Bahkan mungkin dia berpikir bahwa ya kalaupun itu manusia itu mungkin lebih bagus daripada kalau hanya hewan. Yefta salah. Yefta melenceng dari firman Tuhan. Yefta tidak mengenal Tuhannya. Dan Tuhan, seperti yang kita baca di buku Yeremia, tentunya tidak berkenan atas apa yang dilakukan Yefta terhadap anaknya. Menjadi Kristen, menjadi murid Yesus, itu bukan hanya sekedar menjalankan ritual keagamaan. Kita harus punya pengenalan yang benar akan Allah kita. Karena sebagai murid Yesus, kita berusaha untuk mengimitasi Yesus. Kita berusaha agar kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Bagaimana kita bisa serupa dengan Dia kalau kita tidak mengenal Dia? Banyak orang Kristen yang malas untuk saat teduh, malas untuk baca Alkitab, malas untuk menggali firman. Tapi dia sebut dia Kristen. Dan akhirnya keimanannya hanya tergantung siapa yang berkhotbah. Semakin orang yang berkhotbah itu berapi-api, cocok, membuat dia tertusuk, membuat dia terharu, dia percaya dengan ajaran itu. Tanpa dia cek lagi kebenarannya. Bukankah Tuhan sendiri yang telah mengingatkan kita, memerintahkan kita untuk kita mencari Dia dengan segenap hati? Kita baca di Kisah Para Rasul, jemaat di Berea disebut sebagai jemaat yang hatinya baik. Karena apa? Karena mereka menyelidiki firman Tuhan. Karena mereka mencari tahu apakah benar demikian. Apa yang dikatakan oleh para rasul. Apakah benar memang itu yang tertulis di dalam firman Tuhan. Mereka mencari kebenarannya, mereka menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak dengan segenap hati kita menjadi seorang Kristen, tidak dengan segenap hati kita menjadi murid Yesus, tidak bersungguh-sungguh di dalam kita mencari Tuhan, di dalam kita menggali firman Tuhan, kita akan mudah tertipu dengan ajaran-ajaran sesat. Tuhan udah warning, akan banyak muncul pengajar-pengajar sesat. Ajaran-ajaran yang sesat, itu akan banyak bermunculan.
Bahkan salah satunya, Timotius disuruh ke Efesus itu untuk menyelesaikan tentang masalah ajaran sesat ini. Kalau kita tidak, dengan segenap hati kita tidak betul-betul menggali firman Tuhan, kita bisa tertipu hanya dengan sampulnya aja mungkin. Kita nggak tahu inti dari kekristenan. Tujuan kekristenan itu apa? Apa yang ditawarkan oleh kekristenan? Kita nggak tahu, kita cuma tahu sampulnya. Beberapa contoh, mungkin kita pernah dengar bahwa sekali selamat, tetap selamat. Ada ajaran yang mengatakan bahwa ketika kita jadi murid Tuhan, ketika kita menjadi seorang Kristen, ketika kita memberi diri kita dibaptis, kita sudah selamat dan sudah pasti masuk surga. Kita lihat di Alkitab. Bagaimana dengan Yudas? Yudas Iskariot. Kalau kita baca di Matius 26, ayat 24, bukankah Yudas tidak selamat? Bagaimana dengan Himeneus dan Alexander? Yang Paulus katakan bahwa Paulus menyerahkan mereka ke tangan iblis. Kita bisa baca itu di 1 Timotius 1 ayat 20. Kemudian juga yang paling sering mungkin, kita lihat sampul dari kekristenan apa? Mujizat. Kita pikir bahwa kalau kita ikut Yesus, kita akan terima mujizat. Saya pernah baca buku Nick Vujicic. Saya yakin sebagian besar dari kita tahu, ini adalah seorang motivator Kristen ya. Motivator Kristen yang dia terlahir tanpa memiliki tangan dan juga kaki. Ya, ada disabilitas. Dan saya baca di buku itu bahwa Nick Vujicic pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong berikan saya tangan dan kaki. Kalau besok pagi ketika saya bangun dari tidur saya, dan sudah ada tangan dan kaki, saya akan bersaksi kepada seluruh dunia. Dan seluruh dunia akan percaya bahwa kamu adalah satu-satunya Tuhan. Ini doa dari Nick Vujicic. Tapi apakah ketika besok pagi dia bangun dikabulkan? Tidak. Tuhan tidak kabulkan doa itu. Karena memang bukan itu yang ditawarkan oleh Tuhan. Untuk kita sebagai pengikutnya. Mujizat. Fungsi utamanya adalah sebagai tanda kebesaran Tuhan. Untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saya tidak katakan bahwa saya menolak mujizat. Atau mujizat tidak ada. Atau mujizat tidak penting. Bukan. Tapi kalau kita ikut kekristenan, kita datang ke gereja, kita memberi diri kita dibaptis agar kita menerima satu mujizat demi mujizat yang lain. Kita tersesat. Karena bukan itu yang Tuhan tawarkan. Apalagi kemakmuran atau kemiskinan. Kita baca, Daud, Abraham berlimpah harta. Jadi kalau orang ikut Tuhan, pasti akan diberkati, pasti akan makmur. Itu buktinya kalau dia diberkati Tuhan. Yaitu dia jadi makmur, nggak miskin lagi. Kita lihat Daud, dulunya cuma penggembala domba. Kemudian setelah ikut Tuhan dia jadi raja. Jangan lupa, betul ada Abraham dan juga ada Daud. Jangan lupa ada Paulus, ada Yesus. Yang seumur hidupnya sederhana. Bukan orang yang berlimpah-limpah hartanya seperti Abraham dan juga Daud. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat kemakmuran seseorang dan menjadikan itu sebagai tolok ukur apakah orang itu diberkati atau tidak. Tidak peduli apakah kita orang yang memiliki harta yang melimpah atau mungkin kita adalah orang yang pas-pasan. Hidup kita sederhana. Tuhan punya rencana secara personal untuk kita. Tuhan punya rancangan untuk setiap kita. Tidak peduli latar belakang finansial kita. Itu bukan tolok ukur berkat Tuhan. Apa yang Tuhan tawarkan untuk pengikutnya, untuk umatnya, adalah keselamatan jiwa. Mari kita buka di Alkitab kita. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat
tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Amin. Kita belajar bahwa tujuan kita menjadi pengikut Kristus adalah untuk keselamatan jiwa kita. Bukan untuk keselamatan daging kita. Bukan untuk kedagingan kita. Tapi untuk jiwa kita. Itu yang Tuhan janjikan. Jadi mari, kalau kita memang mau mengikut Tuhan yang benar, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, mari kita miliki iman yang benar. Mari kita semangat, kita gali Alkitab kita pelajari lebih dalam lagi. Jangan cuma kita dengar gosip kanan kiri, kita selidiki setiap kebenaran yang kita dengar. Kita selidiki benar nggak begitu. Poin saya yang selanjutnya adalah fight. Kita buka di 1 Timotius 4 ayat 7. Saya akan bacakan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Di sini Paulus mengencourage Timotius untuk melatih dirinya beribadah. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan kita sebagai murid, pasti akan ada tantangan, pasti akan ada pergumulan. Karena mengikuti firman Tuhan, itu bukanlah perkara yang mudah. Karena kita masih hidup dalam kedagingan kita. Dan penghalang utama untuk kita bisa ikut firman Tuhan adalah kita sendiri, kedagingan kita. Seringkali kita masih punya rancangan-rancangan, impian-impian kita sendiri. Dan seringkali ketika itu bertabrakan dengan rancangan Tuhan, itu membuat kita jadi bergumul. Karena nggak sesuai, kita jadi kehilangan sukacita. Namun, apapun pergumulan yang terjadi, pergumulan itu untuk dihadapi, bukan untuk diratapi, apalagi dinikmati. Saya ada kenal beberapa saudara dan saudari yang mereka mengalami pergumulan. Dan setiap kita memang pasti mengalami pergumulan. Tapi pernah nggak Anda ketemu dengan orang yang pergumulannya itu terus? Pergumulannya nggak pernah berubah. Hanya di situ-situ aja. Muter-muter. Misal, dia kesulitan untuk saat teduh. Kita tanya, kenapa kamu nggak saat teduh? Ya nggak apa-apa sih, cuman ini aja lah, masalah kedagingan saya aja. Bukankah itu pergumulan yang seharusnya kita berusaha untuk kita hadapi? Kalau kita tidak lakukan apapun untuk menghadapi pergumulan, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh. Kita tidak akan pernah bisa mengatasi pergumulan itu. Misal, kalau mungkin kita mengalami kesulitan dalam bersaat teduh secara konsisten, mungkin kita bisa atur jadwal dengan saudara-saudari kita yang lain. Setiap hari kita rolling, kita saat teduh dengan siapa? Kita saat teduh dengan siapa? Sehingga setiap hari kita pasti akan bersaat teduh. Ini hanya salah satu contoh aja. Atau mungkin kita yang pemalu. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita adalah orang yang tertutup, kita pemalu, tidak terbiasa bergaul, tidak biasa berada di dalam komunitas. Lebih baik kita juga atur jadwal untuk kita punya jadwal spend time rutin. Untuk kita bisa kenal lebih banyak orang lagi di dalam jemaat. Dan itu penting sekali untuk kita lakukan. Karena apa? Apapun intinya yang jadi pergumulan kita harus bisa hadapi. Jangan sekedar diratapi, ya emang gue dari kecil gini sih. Kita nggak akan bertumbuh dengan cara pola pikir yang seperti ini. Atau saya udah ya gimana ya, sebetulnya memang harusnya saya lakukan. Tapi ya, mungkin ragu-ragu. Tidak ambil serius pergumulan yang sedang dihadapi. Satu-satunya cara untuk kita
grow adalah dengan menghadapi pergumulan. Karena itu sesungguhnya adalah proses pemurnian yang Tuhan sediakan untuk kita. Supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan Dia. Kita bisa lebih kenal Tuhan lagi. Atau mungkin pergumulan yang kita alami adalah pergumulan yang lebih berat. Saya juga mengenal ada beberapa saudara-saudari kita yang juga mengalami pergumulan yang memang cukup berat dan mungkin sudah berlangsung cukup lama. Saya mau mengencourage untuk kita semua yang saat ini sedang dalam pergumulan yang berat, dan saya tahu di masa-masa COVID seperti sekarang ini banyak orang yang bergumul. Mari kita buka di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Ini adalah janji Tuhan. Kalau kita bertahan di dalam pencobaan kita akan menjadi tahan uji, dan kita akan menerima mahkota kehidupan. Bukankah itu tujuan kita menjadi seorang Kristen? Bukankah itu tujuan kita menjadi seorang murid Yesus? Supaya kita bisa menerima mahkota kehidupan. Dan ternyata, kalau kita terus hadapi pergumulan kita, bukan diratapi atau justru dinikmati, tapi kita hadapi. Kita betul-betul pergumulkan. Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan untuk kita. Untuk saya secara pribadi, ketika saya menghadapi pergumulan di dalam kehidupan saya sehari-hari, ada beberapa hal yang saya lakukan yang hari ini ingin saya sharingkan dan semoga ini bisa membantu untuk kita. Yang pertama, kita perlu minta hikmat dan kekuatan dari Tuhan, bisa melalui doa dan puasa. Saya dengan pasangan itu sering sekali doa dan puasa. Bahkan ketika untuk hal-hal yang mungkin buat beberapa orang itu tidak terlalu penting. Tapi setiap kali kami mengalami pergumulan, kami akan lakukan doa dan puasa. Contoh, misalkan untuk pembimbingan. Ketika ada kami dalam membimbing mengalami satu kesulitan, kami mengalami ada rasa takut. Kami selalu awali sebelum kami bertemu, sebelum kami membimbing saudara ini, kami selalu lakukan doa dan puasa. Sehari sebelum, 2 hari sebelum, bahkan mungkin kadang 3 hari sebelum. Dan itu memberikan kekuatan. Karena akhirnya kami tahu bahwa kami tidak lakukan ini sendirian. Tapi kami bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua adalah, saya adalah orang yang sangat open dengan pembimbing saya. Saya pun mau mengencourage kita semua untuk open. Open di sini bukan dalam artian ketika kita ditanya, kita cerita apa adanya, bukan. Tapi lebih proaktif maksud saya. Open yang proaktif. Jangan tunggu ditanya. Ketika kita bergumul, kita cari pembimbing kita share pergumulan kita. Kita ceritakan apa yang kita rasakan. Jangan melulu kita selalu tunggu kapan kita dikontak, kapan kita ditelepon. Karena apa? Karena ini tentang keselamatan kita, tentang iman kita. Ini mempengaruhi keselamatan kita. Kita yang butuh, bukan pembimbing kita. Sehingga mari kita menjadi orang yang open dan juga proaktif. Untuk kita bisa menceritakan apa yang menjadi pergumulan kita. Saya juga bukan orang yang sulit untuk seek advice, saya selalu seek advice. Apalagi sebagai yang Kristen, pada saat itu, banyak hal yang harus saya adaptasi, banyak hal yang saya tidak mengerti, dan saya selalu seek advice. Saya seek advice dengan banyak orang, tidak hanya dengan pembimbing. Saya mengalami pergumulan finansial. Saya seek advice waktu itu dengan Ko Ahmad Lee. Saya mengalami ada pergumulan dengan parenting. Saya seek advice ke Pak Ade Anang. Dan waktu itu sampai Pak Ade Anang spend time sama anak saya. Itu yang saya semangat ketika kita ada di jemaat ini. Karena kita betul-betul dibangun dari kasih. Sehingga ketika kita open, kita terbuka tentang pergumulan kita, itu bukan diledekin. Tapi betul-betul orang-orang care. Itu yang saya rasakan. Orang-orang betul-betul peduli dengan apa yang kita sharingkan. Pergumulan yang kita sharingkan ini.
Kemudian juga kita harus humble ketika kita diberi masukan. Karena kadangkala orang yang di luar, yang tidak mengalami pergumulan kita, itu jauh lebih objektif daripada kita. Kita yang ada di dalam pergumulan, kadang kita sulit untuk bisa melihat secara objektif. So be humble. Dan yang terakhir, tetap jaga ketaatan hidup murid kita. Jangan jadikan pergumulan sebagai alasan untuk kita kompromi dengan hidup murid kita. Nah, itu adalah hal-hal yang selalu saya lakukan setiap kali saya mengalami pergumulan. Kemudian poin saya yang terakhir adalah fruits. Mari kita buka di 1 Timotius 4 ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jika kita tetap setia di dalam firman Tuhan, pada saat kita mengalami pergumulan, pada saat kita menghadapi pergumulan, Tuhan akan berikan pertumbuhan kepada kita. Mari kita buka di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di sini jelas, ketika kita tetap menjaga ketaatan kita dengan firman Tuhan, ketika kita tetap menjaga hidup murid kita tetap menjadi contohan baik bagi saudara-saudara kita maupun juga bagi orang-orang di luar yang belum mengenal Tuhan. Artinya kita tetap berada di dalam Tuhan. Dan ketika kita berada di dalam Tuhan, kita akan berbuah banyak. Dan buah-buah ini akan membuat kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita buka di Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan inilah rancangan Tuhan yang sesungguhnya untuk kita umatnya, yaitu agar kita bisa menjadi garam dan juga terang dunia. Untuk kita menjadi example, kita menjadi contohan bagi orang-orang yang ada di luar. Sehingga tidak mungkin bagi seorang murid Yesus memiliki hidup yang serupa dengan dunia ini. Karena dunia bukan lagi menjadi acuan kita. Ketika kita menjadi murid Yesus, Yesus adalah acuan kita. Bagaimana dengan penginjilan? Tadi dikatakan bahwa kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi terang dunia. Kita akan dipakai Tuhan menjadi berkat orang lain. Bagaimana caranya kita menginjil? Apakah dengan pengetahuan? Bukan. Kita menginjil dengan kita sharing apa yang menjadi keyakinan kita. Dan keyakinan kita dapatkan dari pengalaman. Dan juga dari penggalian firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari. Dari pengalaman kita menghadapi pergumulan-pergumulan. Di situ akan muncul keyakinan. Dan keyakinan inilah yang kita share kepada orang lain. Tujuan kita menginjil adalah untuk membawa jiwa kepada Tuhan, bukan kepada kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Jadi hari ini ada 3 hal yang tadi kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah faith, yang kedua fight, yang ketiga adalah fruit. Jadi faith, fight, fruit. Faith kita belajar agar kita bisa memiliki iman yang benar dan juga ajaran yang sehat. Fight, kita harus melatih diri kita dengan segenap hati untuk kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Fruit, pertumbuhan yang mengimpact orang lain. Ketika kita lakukan hidup kita betul-betul berusaha untuk kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita akan menjadi example untuk orang lain. Dan kita akan mengalami pertumbuhan, dan pertumbuhan kita ini akan memberikan impact untuk orang lain, akan memberikan dampak bagi lingkungan sekitar kita. Saya mau sharing sebagai penutup. Jadi di awal tahun ini saya ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan brother sister pelayan dari mancanegara. Dan saya waktu itu terlibat untuk antar jemput mereka
dan juga sehingga kami punya banyak kesempatan ya, waktu dalam perjalanan maupun ketika sedang menunggu yang lain yang belum datang. Kita punya kesempatan untuk kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa spend time, kita bisa saling share pengalaman kita. Dan saya sangat tertusuk dengan penginjilan yang mereka lakukan di negara tempat mereka melayani. Bahkan nggak sedikit dari mereka yang secara khusus pergi misi untuk membangun gereja di luar negara mereka. Jadi mereka pergi ke negara lain dan bangun gereja di sana. Mereka plan church, mereka bangun gereja baru di sana. Dan saya begitu bersyukur bisa punya kesempatan untuk ngobrol dengan orang-orang ini, dengan brother sister ini. Bahkan saya bangga sekali bahwa saya bersaudara dengan mereka. Saya sebut mereka brother and sisters. Bahwa saya punya saudara-saudara yang begitu luar biasa sampai ke ujung dunia. Ada yang dari Afrika, ada yang dari Amerika, dan banyak lagi dari Texas, dari banyak berbagai tempat di belahan dunia ini. Dan saya tertusuk bahwa mereka semua menginjil. Mereka semua mengabarkan firman Tuhan. Mereka semua menjaga hidup murid mereka dan berusaha untuk mereka bisa menjadi contohan. Baik untuk grup mereka, gereja mereka, maupun juga untuk orang di luar. Dan saya jadi semangat dan saya nggak mau ketinggalan. Saya juga mau ikut berlomba seperti mereka. Saya ingin ikut berlomba untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi hari ini saya mau tutup dari buku Ibrani. Ibrani 12. Saya akan bacakan dari Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Brother dan sister, apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, mari kita terus semangat untuk berjuang dan bertekun di dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama fokuskan mata kita hanya kepada Tuhan, hanya kepada Yesus, agar kita tidak mudah didistrak oleh dunia ini. Mari kita gali firman, mari kita kenali Tuhan kita, mari kita jaga hidup murid kita, mari kita sama-sama menjadi contohan bagi orang-orang di luar, dan mari sama-sama kita bertumbuh. Itu saja yang bisa saya sharingkan, dan sebentar lagi kita akan masuk dalam komuni. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk mempersiapkan roti dan anggur. Saya akan bacakan untuk kita dari 1 Korintus 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan. Mari kita ambil cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan tutup ibadah kita dalam doa. Namun nanti sebelum itu kita juga akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk kita bisa membantu orang-orang yang berkekurangan, yang mungkin sedang terkena dampak dari COVID ini. Mari kita satukan hati kita berdoa.
Bapa di surga, Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang begitu luar biasa, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Engkau ingatkan kami lagi Tuhan, untuk kami bisa bangun Tuhan. Mungkin kalau ada sebagian dari kami selama ini yang mungkin sudah mulai suam-suam kuku Tuhan, tapi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, kami bisa bangun lagi Tuhan, kami bisa bangkit lagi Tuhan, untuk kami kembali menyalakan bara api di dalam hati kami Tuhan, untuk kami bisa berkobar-kobar semangat kami terhadap Engkau Tuhan, untuk kami bisa mulai mencari Engkau dengan segenap hati lagi Tuhan, betul-betul menggali firman-Mu Tuhan, dan berusaha mengenal Engkau Tuhan, mengembalikan lagi hati kami Tuhan, mungkin yang mulai kompromi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau begitu sabar dan begitu mengasihi kami Tuhan, karena mungkin begitu banyak dosa yang kami lakukan Tuhan, terlepas dari begitu besar kasih-Mu Tuhan, tapi mungkin seringkali kami masih jatuh dosa lagi dan jatuh dosa lagi. Kiranya Engkau yang bantu kami Tuhan, untuk kami bisa terus bangkit Tuhan, dan terus bertumbuh sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, agar kiranya kerajaan-Mu semakin tersebar luas Tuhan, semakin banyak orang yang menerima firman-Mu, dan mau hidup sebagai murid-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk persembahan yang akan kami berikan, agar kiranya Engkau yang menguduskan persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini bisa untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan Tuhan, dan juga untuk pengembangan kerajaan-Mu ke depan lagi Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami satukan semua doa ini Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya! Mari kita memuji Tuhan kita, Raja segala raja. Amin. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh. Mari sama-sama nyanyikan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari semua memuji Tuhan. Karena Engkaulah Raja segala raja, Engkaulah Allah yang begitu hebat Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepada-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang luar biasa. Dan kami mau menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan.
dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala